Shalom, perkenalkan nama saya Dersinius Saragi. Saya seorang karyawan Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Sewaktu 2005 sesudah saya wisuda S1, ada sakit demam berdarah yang awalnya saya kira sakit biasa. Saya rasa demam, lalu saya datang berobat ke UGD. Saat itu diperiksa oleh dokter dan hasil pemeriksaan lab trombosit saya masih sangat bagus, 267.000. Normalnya itu 150.000 ke atas. Lalu dokter katakan, "Bapak dirawat ya?" Saya bilang, "Wah, trombositnya masih bagus dokter, saya rawat jalan aja, dikasih obat." Lalu dokter bilang, "Kalau nanti terjadi sesuatu, saya tidak tanggung ya Pak." Saya pikir, kenapa dokter ngomong begitu? Jadi mendengar kalau terjadi sesuatu saya tidak tanggung, kata dokter ini, akhirnya saya, ya sudahlah dokter, saya dirawat tidak apa-apa. Dan saya pun rawat inap. Ternyata dugaan dokter itu betul. Besoknya trombosit saya turun sampai dokter ambil kesimpulan dirawat saja di ICU. Lalu akhirnya saya dipindahkan ke ICU. Sampai di ICU pun trombosit saya masih menurun dan saya diberikan transfusi darah 11 kantong. Untungnya banyak teman-teman karyawan yang lain yang memberikan darahnya secara sukarela dan saya diberikan transfusi. Tetapi sebelum itu terjadi, oleh karena kondisi saya yang menurun, istri saya sudah sangat khawatir. Dia datang ke samping tempat tidur saya di ICU, kelihatan dia senyum. Tetapi kemudian saya tahu dia di luar sudah menangis-menangis. Pada saat kondisi saya semakin menurun, di situ saya bicara kepada Tuhan dalam hati, "Tuhan, saya sudah memilih Yesus sebagai juru selamat pribadi saya dan Tuhan membiarkan saya seperti ini dan rasanya mungkin besok sudah akan mati." Karena saya tahu ada satu komunikasi perawat di antara mereka, dia katakan trombosit saya tinggal 12.000. Saya tidak dengar kata-katanya, tapi saya melihat ucapan suster itu, bibirnya yang berkomat-kamit 12.000 begitu. Lalu saya berpikir besok saya sudah mati. Karena saya tahu trombosit saya menurun terus dan kondisi saya pada saat itu memutar badan, balikkan badan saja, untuk miring saja sudah tidak kuat. Jadi kesimpulan saya, besok saya sudah mati. Kalau kemarin-kemarin saya masih bergumul, Tuhan tidak adil, kenapa saya harus mati di saat anak saya memerlukan saya, seperti itu saya punya pembicaraan dalam hati dengan Tuhan. Tetapi saya pikir akhirnya toh semua juga ujungnya kematian. Lalu saya berdoa dalam hati, Tuhan, kalau Tuhan mau memanggil saya sekarang atau besok, saya siap. Padahal tadinya saya khawatir anak-anak saya masih kecil-kecil. Lalu saya katakan sama Tuhan dalam hati saya, "Tuhan, anak saya yang 3 ini, Tuhanlah yang tahu, Tuhan yang pelihara. Kalaupun Tuhan mau ambil saya, ya saya siap." Karena saya pikir anak ayam saja tidak dipelihara induknya akan tetap dia hidup. Itulah komunikasi saya sama Tuhan dalam hati. Tetapi ternyata Bapak Ibu, di dalam saya menyerahkan sepenuhnya bahwa saya siap Tuhan panggil, entah kebetulan atau tidak, besoknya trombosit saya naik. Dari pengalaman hidup saya ini, pengalaman yang saya alami ini, saya boleh katakan setiap kali saya misalnya khotbah di cabang atau di gereja mana, saya selalu katakan, di dalam kelemahan kita, Tuhan yang memberi kekuatan. Karena saya boleh rasakan itu sendiri, bukan oleh omongan orang lain atau misalnya firman Tuhan, tetapi melalui pengalaman saya boleh katakan, kelemahan kita itu akan ada kekuatan Tuhan di dalamnya. Biarlah kiranya pengalaman saya yang singkat ini, yang saya bagikan, boleh juga menjadi pengalaman yang baik dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bagi saya pengalaman ini satu pengalaman yang berharga untuk saya mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita.